Kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan. Engkau masih memperkenankan kami melanjutkan kehidupan ini. Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu, kuasailah hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan untuk kita, untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini diambil dari surat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat Filipi bahwa di dalam setiap kehidupan mereka, Allah lah yang memberikan energi, Allah lah yang memberikan kekuatan untuk melaksanakan kehendak maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah sendiri di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Paulus di dalam ayat 12 mengharapkan maupun menginginkan jemaat Filipi untuk tetap taat dan hidup mengerjakan keselamatan di dalam takut dan gentar di hadapan Tuhan. Mengerjakan keselamatan yaitu merespon bagaimana keselamatan Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika Allah memberikan keselamatan, orang-orang percaya tentunya akan lebih memiliki kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang baik yang mendatangkan damai sejahtera di dalam dunia ini. Itu menjadi respon untuk mengerjakan keselamatan kita yang telah diberikan Allah kepada kita. Ini merupakan suatu perubahan yang dituntut oleh Paulus supaya orang-orang Filipi tetap berada di dalam koridor keselamatan itu. Terkadang kita memang tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak merugikan orang lain. Bahkan keinginan kita ialah untuk mendatangkan damai sejahtera dan keuntungan bagi sesama kita dalam berkehidupan di dunia ini. Tetapi kadangkala kita juga merasa lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mungkin di antara kita pernah demikian, Bapak Ibu, tahu yang benar tetapi tidak tahu apakah kita bisa melakukan itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Namun melalui nats ini kita diingatkan, mari mempercayakan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita hendak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai keinginan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak, datang mengingatkan kita bahwa yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia sendiri yang memberikan energi, kekuatan, mendorong kita supaya kita tetap bekerja di dalam koridor keselamatan yang telah disediakan Tuhan bagi kita dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu apakah kehendak yang harus kita lakukan? Apakah hanya keinginan manusia kita saja atau kehendak Tuhan? Perlu kita ingat bahwa kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk itu mari mengarahkan diri untuk tetap mendengar dan melihat bagaimana firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hadir mengingatkan kita, menunjukkan dosa kita. Dengan Roh Kudus kita dapat digerakkan supaya hati kita tergerak dan tidak melakukan hal-hal yang buruk yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain di sekeliling kita. Untuk itu mari mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebab Allah adalah sumber kemenangan terhadap dosa-dosa kita dan sumber pertumbuhan kita untuk tetap menjadi tertuju seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk itu, ketika kita hendak melangkahkan kaki kita hari ini, Bapak Ibu, dan bertekad untuk berubah ke arah yang benar, ke arah yang baik, untuk berkehendak dan melakukan pekerjaan yang lebih baik di hari ini,
Dengan Tuhan tentu kita akan mampu untuk melaksanakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan Tuhan kita mampu bekerja dan melakukan apa yang menyenangkan di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya di dunia ini. Kehendak yang baik menghasilkan pekerjaan yang baik. Rasa ingin keluar maupun menguak terhadap dosa dan keinginan batin akan keserupaan dengan Kristus akan mengubah cara hidup kita. Tuhan sedang bekerja. Hanya Tuhan yang dapat menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetaplah berserah kepada Tuhan supaya kita tetap kuat di dalam koridornya menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami untuk melakukan kehendak dan pekerjaan yang baik menurut kerelaan-Mu. Kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap dalam koridor keselamatan-Mu. Ajarkanlah kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Berkatilah setiap orang-orang percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau memberikan jalan-jalan keluar dan memberikan kepada mereka kekuatan. Berkatilah setiap orang yang mencari kebutuhan mereka, Engkau cukupkanlah mereka ya Tuhan. Terpuji Engkau, dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.